Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Turut berduka cita dan berbelasungkawa ya terhadap saudara kita Abang Ojol Afan Kurniawan 21 tahun yang menjadi korban kebrutalan polisi Brimob yang melindas beliau saat ada demo yang terjadi dengan agenda untuk membubarkan DPR di Jakarta dengan rantis atau kendaraan taktis Brimob yang speknya itu berbobot 12 ton ya. Dan juga kami juga berbelasungkawa kami sampaikan terhadap saudara-saudara kita yang juga itu turut menjadi korban meninggal dunia yang ada di DPRD Makassar, Sulawesi Selatan. Juga korban luka-luka yang terjadi di sejumlah daerah yang digelarnya aksi demo yang terjadi di akhir-akhir bulan Agustus 2025 di Republik Indonesia kita tercinta ini. Demo yang terjadi belakangan ini ya, yang hampir digelar di seluruh Indonesia oleh semua elemen masyarakat dan mahasiswa dan juga serta aliansi-aliansi kemasyarakatan tertentu berawal dari rasa kekecewaan rakyat terhadap kinerja dan kenaikan gaji anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang cukup fantastis yang tampak seperti yang kita lihat di media sosial, di mana sebagian anggota dewan ini berjoget ria saat diputuskannya dalam rapat tersebut ada kenaikan gaji atau tunjangan yang diberikan kepada mereka di atas lagi susah-susahnya ekonomi yang terjadi kepada rakyat saat ini. Ketika banyaknya rakyat yang bersuara atau protes, malahan mereka anggota dewan yang dikritik ini yang melakukan berjoget ria seenak jidat mereka sendiri, mereka itu membalasnya seperti apa yang kita lihat dan kita saksikan secara luas di media sosial. Lalu pada puncaknya terjadi demo besar-besaran ya yang dilakukan rakyat bersama mahasiswa dan elemen-elemen kemasyarakatan. Demonstrasi di Indonesia sendiri ini juga dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun polisi sebagai salah satu unsur ya pengaman jalannya kegiatan ini juga mempunyai kewenangan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta aksi yang mungkin itu melampaui batas ya, baik itu melalui dengan teguran maupun dengan tindakan represif ya, atau menindas dengan tindakan yang wajar. Akan tetapi fakta di lapangan terkadang kita jumpai penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penindakan tegas tersebut dalam acara demonstrasi itu dilakukan di luar batas kewajaran. Dalam Islam sendiri konsep demonstrasi adalah sesuatu kegiatan yang diharamkan ya, karena demonstrasi hanya menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah. Dan ini disampaikan pernah disinggung dalam ceramah-ceramah asatidzah salafi, dan salah satunya seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yazid Zawas rahimahullahu taala dalam dakwah beliau saat menerangkan bab hukum demo ini. Kami ambilkan dari kanal YouTube Our Life Muslim Channel dan juga penjelasan beliau rahimahullah tentang aparat pengamanan demo. Dalam hal ini adalah polisi yang
membunuh peserta aksi demonstrasi yang kami ambilkan dari akun Instagram akun Salafi. Selamat menyimak dan juga kami sampaikan doa terkhusus kepada para korban meninggal akibat demo tersebut seperti saudara kita yaitu Afan Kurniawan, karena seyogyanya pada saat itu beliau itu menjadi korban bukan karena menjadi peserta aksi demo, akan tetapi beliau ini sedang dalam tugas menjalankan amanah untuk mengantarkan pesanan atau orderan makanan yang customernya maksudnya ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu, ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia dan maafkan semua kesalahannya. Juga doa kami panjatkan untuk korban yang meninggal dunia di Makassar, yaitu ada Kasih Kesra Kecamatan Ujung Tanah bernama Saiful yang lompat dari lantai 4. Kemudian ada Ubay, seorang fotografer DPRD Kota Makassar. Ada Sarina, seorang ajudan anggota DPRD Kota Makassar. Andi Tenri Uji dari PDIP. Kemudian ada Budi, yaitu seorang anggota Satpol PP yang lompat dari lantai 4. Dan semoga untuk korban luka-luka segera dipulihkan kesehatannya. Amin ya robbal alamin. Termasuk yang kemarin ya, yang di Solo itu ada yang tertembak kepalanya ya, yang dibidik oleh sniper karena mungkin beritanya beliau ini merebut HT dari petugas keamanan sehingga ditembak kepalanya. Alhamdulillah selamat ya, tapi bukan yang kami dengar itu kemungkinan itu adalah bukan peluru tajam ya, akan tetapi itu adalah peluru karet. Akan tetapi tetap saja ini sesuatu yang berbahaya karena dibidik di bagian kepala. Baiklah, mari kita simak video dari Ustadz Yazid Jawas rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo segala macam itu bukan dari Islam. Islam nggak pernah ngajarkan demikian. Jadi kita harus lihat bagaimana fi'lus salaf. Nggak ada. Disuruh kita untuk apa? Ketika bicara soal penguasa disuruh kita untuk apa? Sabar dan sabar. Nabi menasihati para sahabat sabar. Nanti ada penguasa-penguasa yang dia mengutamakan dirinya, dia kumpulkan kekayaan buat dirinya, rakyat dibiarkan miskin. Kata Nabi, bagaimana kalau kita menemui yang demikian? Kata Nabi, sabar, sabar kalian. Disuruh sabar gitu. Bukan disuruh bagaimana kita mendemo, melengsarkan, bukan. Bahkan yang ada nanti akan terjadi pertumpahan darah. Dan itu yang terjadi sejak zaman dahulu sampai hari ini. Kenapa? Tidak mendengar dan tidak taat. Tidak mungkin pada masa kita sekarang ini pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, kita wajib taubat. Yang kedua, membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kata Ibnu Qayyim, dibahas oleh beliau bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita
wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus mentarbiyah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Orang ini memerangi. Jadi untuk perhatikan, harus dijelaskan yang seperti ini. Kalau jelas-jelas dia memerangi, dia membawa senjata untuk memarahi penguasa. Bukan sekedar demo dibunuh, nggak boleh. Sekarang kita bicara soal syariat Islam dan undang-undang yang ada. Dalam syariat Islam, demo nggak dibolehkan. Dalam syariat Islam, dalam undang-undang yang ada dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia, demokrasi, di dalam demokrasi dibolehkan orang demo. Ada aturannya, ada undang-undangnya, dibolehkan untuk demo. Bahkan penguasa mengatakan minta di demo. Kalau nggak demo kan nggak tahu dia di mana kesalahannya. Dan itu ada videonya. Jadi penguasanya minta untuk di demo. Karena apa? Dia nggak tahu kalau dia tidak demo di mana kesalahannya. Undang-undang ada, mereka undang-undang ada. Nggak boleh dia dibunuh, karena dibolehkan untuk undang-undang untuk demo. Kalau syariat Islam nggak boleh demo, tidak boleh. Apakah demo damai atau yang lain nggak boleh dalam Islam. Ini syariat Islam kita bicara. Sekarang ini undang-undang nggak boleh kan, ketika demo itu diizinkan. Sebelum demo ada izin atau tidak? Ada izin. Pemerintah mengizinkan. Kalau sudah diizinkan dibunuh, kan ini kezaliman. Kan mesti ada hukuman. Apakah orang itu kalau memang dia ngerusak, ya dikasih hukuman, ada pengadilan kan dia. Ditangkap dulu, diadili, nggak langsung dibunuh. Jadi ini harus diperhatikan. Sebab kalau dibilang boleh dibunuh, antum membolehkan membunuh nyawa kaum muslimin, nggak boleh. Yang demo-demo kan orang Islam, karena mereka nggak tahu tentang hukumnya dalam syariat, mereka nggak tahu, jahil. Kemudian juga undang-undang membolehkan untuk itu. Jadi jangan dibunuh. Dihukum mereka. Kalau memang mereka salah, melanggar ketentuan dari undang-undang itu, dihukum. Enggak langsung dibunuh. Kalau sekarang kan enggak, main bunuh aja, enggak boleh Islam. Ini nyawa kaum muslimin. Kan seperti membunuh semua orang. Antum ketika bunuh orang, ini kerusakannya besar. Pertama, antum membuat keluarganya jadi apa? Anak-anak jadi apa? Yatim. Istrinya jadi janda, orang tua kehilangan anaknya, saudara kehilangan saudaranya. Berapa orang tuh dikorbankan dengan sebab itu? Yang tadinya umpamanya dia punya usaha, punya yang bisa membiayai anaknya, istrinya, orang tuanya, hilang tuh dengan terbunuhnya dia. Apa nggak zalim itu? Harus pikirkan seperti itu. Banyak lagi yang lainnya. Supaya juga orang berhati-hati, jangan gampang-gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Hatta dia sebagai petugas, nggak boleh. Karena ada aturannya. Ini nyawa kaum muslimin yang harus dia perhatikan masalah ini. Dan juga kepada yang lain juga hati-hati. Demo dalam syariat Islam nggak dibenarkan. Dan itu ada penjelasannya para ulama tentang masalah itu. Nggak akan membawa juga kepada kemaslahatan. Semua demo membawa kepada kerusakan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nggak ada manfaatnya membuang waktu dengan sia-sia. Kalau seandainya mau menasihati penguasa, datangi sesuai dengan syariat, bukan dengan demo. Datangi penguasa seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, diperintahkan dalam hadis Nabi SAW. Kan orang yang paling jahat di muka bumi, yang mengaku sebagai Tuhan, lu banyak membunuh manusia, siapa? Firaun. Allah menyuruh Nabi Musa, Nabi Harun mendatangi Firaun, menasihati Firaun. Ini paling zalim itu, mengatakan dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'annahu yatadhakkaru aysha. Adalah kaum pergi, datangi Firaun itu. Kemudian katakan perkataan yang lemah lembut agar dia ingat atau dia takut kepada Allah. Jadi disuruh mendatangi, mengingatkan, bukan dengan kasar, bukan dengan caci maki kepada penguasa, nggak boleh.
Mencaci maki penguasa nggak boleh. Depan umum atau menjelek-jelekan dia nggak boleh dalam Islam. Ini Firaun, tagut, tetap Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datangi Firaun, kemudian menasihati dengan cara yang baik. Disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dinasihati dengan baik untuk takut kepada Allah. Jadi seperti itu Islam. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.